bersama Chef Tommy. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang bonsai ya. Banyak bonsainya ya. Gimana Chef Tommy tentang bonsainya? Ya, di sesi sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bonsai ya, dimana mungkin sedikit flashback pada bonsai adalah merupakan suatu gambaran di pohon yang hidup di alam luas ya, sebagai konten dari pohon yang hidup di alam bebas yang dinilai memiliki bentuk ideal. Ya. Kemudian dituangkan dalam bentuk kerdil tapi tetap memiliki keindahan dan ditanam di atas pot, karena memang syaratnya bonsai seperti dari bahasa aslinya itu adalah tanaman yang ditanam di atas pot. Nah, kemarin kita sempat membahas tentang jenis-jenis bonsai ya, juga sempat menyinggung mengenai gerak dasar bonsai. Jadi kalau kita mau berbicara tentang bonsai, karena mungkin untuk pemirsa ataupun sobat RC yang belum mengenal bonsai akan bingung, kok kadang ada bonsai yang gede tinggi, ada bonsai yang miring, ada bonsai menggantung. Nah itu memang dibuat oleh si seniman bonsainya ya, pembuat bonsainya sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing, tetapi tetap berpedoman kepada alam. Contohnya, nah di sini kebetulan saya ada bisa dibilang mungkin miniatur dari 5 gerak dasar bonsai yang saya sajikan satu di dalam sebuah pot ya. Jadi di sini, jadi kalau kepingin tahu yang namanya bonsai formal itu adalah yang pertama, yaitu yang ini ya. Mungkin jadi dia memiliki gerak dasar yang lurus, jadi dari perakarannya batangnya langsung lurus ke atas, kemudian baru cabang yang untuk idealnya dia saling berselang-seling ya, habis dari kanan ke kiri, tapi tetap geraknya adalah lurus ya. Ini adalah bonsai yang tumbuh di dataran luas atau di tanah yang datar ya. Nah, sedangkan bonsai yang tumbuh di dataran agak miring atau menuju ke perbukitan itu biasanya dia cenderung berbentuk semi formal, di mana dia hampir sama seperti formal, cuman dia memiliki sedikit lekukan di badannya. Kenapa terjadi lekukan? Karena di situ dia selalu secara alami tumbuhan itu akan selalu mencari sinar matahari, sehingga dia terbentuk-bentukan. Dan ada beberapa, biasanya ada satu dahan atau satu cabang yang memang dibikin dominan ya. Jadi, karena ini jadi seperti ini pohon lurusnya ya. Kelihatan ya. Iya. Nah, jadi ini bergerak batang utamanya, kemudian ini ada salah satu cabang yang lebih menjulang, di mana ini adalah dia mengejar matahari, karena matahari berada dari tingkat yang dari arah sebelah sini. Ya, dari arah sebelah sini. Jadi ini adalah bonsai semi formalnya. Nah, kemudian untuk tumbuhan yang sudah mulai berada di lereng itu dia biasanya semi cascade, itu seperti ini. Nah, jadi kalau kita bonsai turun lagi mas, iya, jadi memang harus kelihatan geraknya ya. Jadi dari di sini ini adalah dia karena dia sudah berada di atas permukaan tanah ya, dia agak istilahnya ada bagian yang menggantung. Nah, cuman kalau yang semi cascade itu menggantungnya dia tidak melebihi dari dasar tanahnya, jadi dia masih di atas tanah. Sedangkan untuk bonsai yang cascade itu adalah yang seperti ini, dimana ujung cascade-nya atau ujung yang paling bawah ini dia berada di bawah dasar akarnya. Jadi ini kita lihat, ini dia akarnya di sini ya, akarnya di sini, tapi cascade-nya dia berada di bawah. Nah, satu lagi yang slanting, ini kebetulan untuk yang slanting saya belum sempurna banget, itu adalah di daerah yang cenderung miring, agak miring ya, sehingga dia
tumbuhannya pun menjadi lebih miring, menjadi ikut miring karena dia mengejar matahari. Jadi bisa dilihat dulu seperti ini ya, ini tapi masih belum jauh dari semula, ini baru masih saya program ya. Jadi karena dia berada seperti ini, karena dia berada di dataran yang miring, otomatis dia akan lari mengejar matahari. Jadi dia miring, slanting, dia miring, tidak tegak lurus seperti formal tadi. Jadi secara garis besar gerak dasarnya itu seperti itu ya, 5 gerak dasar. Nah, mungkin akan banyak pertanyaan, terus kapan saya harus membuat bonsai cascade, kapan saya harus membuat bonsai Atlantik? Nah, itu kita membuatnya adalah berdasarkan kondisi dari tanamannya. Oke. Ya, jadi kita nggak bisa maksain. Oke, mungkin tadi slantingnya belum jelas. Nah, ini salah satu slanting seperti ini ya. Cuman ini juga masih dalam proses di pemrograman. Jadi ini adalah Japanese Black Pine. Jadi di mana dia posisinya miring, ya, gerak batangnya miring, tapi perantingannya tetap dari kanan kiri semua. Ini kalau boleh tahu tanaman apa ya? Japanese Black Pine, Japanese Black Pine. pinus hitam cepat. Pinus hitam cepat. Oh, bisa dibentuk bonsai gitu ya. Mungkin bisa di shoot dari agak jauh biar kelihatan gerak plantingnya. Jadi dia gerak dasarnya miring. Ya, planting dia miring. Sedangkan kalau formal dia langsung lurus ke atas. Tapi ini batang utamanya dia memang miring. Jadi ini memang saya program untuk bonsai planting. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama-tama ketika kita membuat bonsai itu yang harus kita perhatikan adalah dari bahan yang kita dapat itu adalah kita membagian akarnya. Dari akar, karena untuk menentukan gerak dasar dari tumbuhan akar, bagaimana bentuk akarnya, misalkan setelah akarnya bagus, akarnya ibaratnya merata, kelihatan kokoh dari arah kanan kiri belakang, terong atau ke depan. Nah, kemudian baru kita lihat ke batangnya, gerakan batangnya. Nah, dari gerak batangnya kita nanti bisa menentukan, oh ini akan seperti ini, berarti ini bagusnya karena batangnya agak miring, otomatis dia larinya ke slanting. Oh, ini batangnya tegak lurus ke atas, larinya ke formal. Oh, ini kok batangnya akarnya kok cuman miring, karena nggak semua tumbuhan bisa memiliki akar yang muter ya, akar yang merata ya. Oh, ini akarnya kok miring dan batangnya kok cenderung agak miring juga. Oke, berarti nanti itu yang akan kita buat untuk cascade seperti itu. Nah, seperti ini juga salah satu bentuk cascade. Jadi dia tumbuh di atas tebing ya, tumbuh di atas tebing yang tidak terhalang sehingga dia ada topnya atau puncaknya ini karena dia adalah zona intensitas matahari. Nah, sedangkan yang ini kenapa kok dia menggantung, karena ini dasarnya dia adalah arah matahari dari sebelah sini ya, otomatis dia akan mencari matahari. Cuman karena dia berada di ketinggian ya, gravitasi bumi mempengaruhi sehingga otomatis semakin panjang dia akan semakin berat. Itulah akhirnya bentuknya turun. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Ini adalah salah satu contoh bonsai cascade on the rock. Nah, kalau berdasarkan ini on the rock, jadi on the rock di atas ya, seperti itu. Oke, nah ini juga kalau seperti ini adalah semi cascade. Sebenarnya sih dia bisa juga masuk ke cascade ya, tergantung kalau yang ini jatuhnya semi cascade karena saya membentuknya sebagai expose root, di mana saya menunjukkan mengekspos akarnya. Jadi ini kelihatan kekokohan akarnya kelihatan. Nah, dan ini puncaknya dia masih di atas pot. Berbeda lagi jika saya tidak mengekspos akarnya, tetapi potnya berada di sini, otomatis dia akan menjadi bonsai cascade atau air terjun, ya, karena dia posisinya jatuh ke bawah. Nah, itu. Lalu untuk akar yang tadi yang harus
Menurut catatan untuk mulai akar pertama itu yang gimana ya? Jadi untuk membuat suatu bonsai itu kita lihat perakarannya dulu ya pertama. Nah, jadi mungkin kita shoot ke bawah ya. Ini saya juga nggak tahu bagaimana kondisi akar dari ini. Bahan ini adalah bahan sakura mikro. Nah, jadi kalau kita mau bentuk ini mungkin bisa diperlihatkan ya. Ini bentuknya masih lurus, ya kan? Lurus. Nah, bukan berarti dia langsung nanti berarti dia formal. Belum tentu. Karena apa? Nanti kita lihat pengakarannya. Jadi sebelum kita membentuk bonsai ya, kita lihat dulu akarnya. Apakah akarnya dia udah lurus atau akarnya agak miring ya. Berarti akar itu bisa dibentuk ya? Akar dibentuk dalam arti akar dibentuk saya agak bingung, dibentuk itu yang dimaksudkan yang seperti apa. Kalau kita bisa juga dibentuk dengan program akar ya. Tapi yang ya namanya akar ya seperti itu ya, tetap ya bentuknya nanti itu tergantung pemrogramannya ya. Jadi seperti ini, misalkan ini ternyata akarnya, waduh ini akarnya kok jelek, akarnya cuma satu, miring lagi. Nah, kemudian akarnya cuma satu miring, waduh ini dibentuk cascade juga bingung ya kan. Kalau dibentuk formal ini terlanjur kosong. Nah, enaknya gimana? Akhirnya kita banyak kita cari ujungnya, misalkan kita lihat dari pohon ini di mana ada titik mata tunasnya, otomatis oke. Berarti aku mau bikin dia menjadi bonsai formal, otomatis aku butuh yang lurus. Nah, kita bisa misalkan nanti kita cangkok di sini ya, atau kita bisa nanti kita cangkok lagi di sini. Jadi satu batang pohon ini bisa jadi nanti kita cangkok jadi beberapa bahan, yang mana bahan-bahan tersebut nanti bisa memiliki beberapa style. Misalkan dari yang ini kita cangkok di sini, kita cangkok setelah dia tumbuh akar, atau sekalian sebelum cangkok ini kita untuk dahannya ini, cabangnya ini bisa kita bentuk jadi cascade. Jadi kita turunkan, nah, ini kita cangkok di sini. Otomatis ketika dia nanti sudah berakar dan turun cangkok, ini sudah menjadi untuk cascade untuk yang ini. Kemudian kita cangkok lagi di sini. Ini untuk bentuk yang nanti formal, atau mungkin karena ini satu sisinya kan kosong ya, Mas Sobat RJ ya. Nah, jadi nanti ini bisa juga kita bentuk sebagai bonsai slanting, miring. Ya, seperti itu. Jadi nggak harus, waduh aku punya ini, aku jujur saya suka bonsai cascade ya kepada dia, cuman nggak berarti bagaimanapun ini harus jadi cascade, tidak bisa seperti itu. Jadi kita lihat dulu kondisi dari bahan yang kita punya, baru nanti kita ikuti geraknya, kita sesuaikan. Oke. Ya. Jadi di sini mungkin kalau dilihat banyak yang rata-rata semua cascade ya. Cuman walaupun cascade, tetap saya tidak memaksa mereka untuk menuruti kemauan saya menjadi cascade. Saya tetap melihat kondisinya. Seperti ini semi cascade on the rock. Kalau yang ini cascade on the rock. Kalau ini cascade. Rata-rata di sini adalah cascade ya. Tapi itu semua tergantung dari selera dan kreativitas juga imajinasi dari masing-masing bonsai atau seniman bonsai. Oke, Sobat Reji, kita sudah lebih banyak ya mengetahui tentang bonsai dan jenis-jenisnya dan cara gerak dasar ya menanam bonsai. Begitulah penjelasan dari Chef Tommy tentang bonsai kali ini di sesi ini ya. Kita akan lanjutkan untuk sesi berikutnya, Tommy ya. Oke, Oke, siap. siap.